Wulan. Hadir Bapak. Febri. Vera. Hadir Pak. Yaya. Hadir Bapak. Fatriana. Hadir. Nur Afni. Hadir Bapak. Niswatul. Hadir Bapak. Dan Sri. Pak. Oke, hadir semua ya. Ya Pak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, boleh satu orang pimpin doa dulu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, atau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, jadi boleh diperhatikan pada layar di depan. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai materi bandul sederhana. Kalian lihat pada layar di sini. Nah, pernahkah kalian melihat jam seperti ini? Nah, jam ini biasanya itu adalah jam antik. Nah, di mana jam ini adalah jam-jam orang dulu. Nah, ketika jam ini bergetar, apa yang terjadi pada jam ini? Bergerak kiri dan kanan Bapak. Bergerak ke kiri dan ke kanan. Iya. Oke, ada lagi yang lain? Nah, kalau dia bergerak ke kiri dan ke kanan, itu menghasilkan apa? Getaran. Getaran bukan Bapak. Iya, nah jadi yang disampaikan oleh temannya kalian tadi, nah tadi jadi pada jam dinding ini dia akan menghasilkan gaya yaitu atau getaran dari kiri ke kanan, sehingga dia menghasilkan yang namanya getaran. Nah, getaran ini termasuk pada materi kita yaitu gerak harmonik sederhana. Kalian lihat pada layar. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita ada dua. Nah, yang pertama, kalian sebagai peserta didik dapat menjelaskan konsep gerak harmonik sederhana pada bandul. Yang kedua itu, peserta didik dapat melakukan percobaan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi periode getaran dengan menggunakan alat percobaan bandul dengan prosedur yang benar. Nah, karena kemarin kalian sudah melakukan percobaan, nah jadi di sini kita ingin memantapkan pengetahuan konsepnya kalian. Nah, jadi sudah tahukah kalian apa itu gerak harmonik? Gerak harmonik. Apa yang bisa kalian bayangkan tentang gerak harmonik? Ya. Nah, jadi pada gerak harmonik ini adalah gerakan yang teratur atau biasa juga disebut dengan gerakan bolak-balik melalui titik keseimbangan dengan lintasan yang sama. Nah, jadi bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, ternyata gerak harmonik ini dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya pada ayunan pada taman bermain. Nah, kita kan bisa melihat pada ayunan itu, ketika kita mendorong ayunan, nah ayunan itu akan bergerak maju dan mundur. Nah, gerakan itu dinamakan dengan gerakan bolak-balik dengan lintasan yang sama. Nah, contohnya pada gambar ini. Nah, di sini kita mempunyai sebuah gambar di mana gambarnya ini terdapat 3 tali yang diberi beban. Nah, ketika tali ini kita gerakkan secara bolak-balik, nah tali yang pertama ini akan bergerak ke tali B, terus bergerak ke C. Nah, terus dari C ini dia akan kembali lagi ke B dan ke A. Nah, jadi di dalam gambar ini dia terjadi yang namanya getaran bolak-balik atau siklusnya kembali ke siklus awal. Nah, dari A, B, dan C. Nah, ini bisa kalian lihat pada gambarnya. Nah, jadi ketika beban digantungkan pada ayunan dan tidak diberikan gaya,
maka benda akan tetap diam di titik keseimbangannya. Nah, jika kita berikan gaya, maka beban itu akan bergerak. Jadi bisa kalian lihat di sini pada gambarnya ada simulasi banjir sederhana. Terus lanjut. Nah, ada pula gerak harmonik, yaitu ciri-cirinya ada periode, amplitudo konstan, sama gerakan simetris. Nah, di mana amplitudo konstan itu amplitudenya yaitu jarak maksimum dari posisi keseimbangan tetap konstan selama gerakan. Ini menunjukkan bahwa gerakan tidak mengalami perubahan skala. Terus yang kedua ada periode tetap. Nah, di mana gerakan harmonis ini memiliki periode yang tetap, yang berarti waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu siklus gerak tetap sama di setiap saat. Nah, yang terakhir itu ada gerakan simetris. Nah, gerakan simetris ini artinya pergerakan ke arah positif dan negatif adalah seimbang dan berulang secara teratur. Nah, seperti yang Bapak katakan di awal, jadi getaran itu termasuk pada gerak harmonik. Nah, getaran itu bisa kalian lihat pada layar, itu adalah gerakan bolak-balik suatu benda dalam satu waktu tertentu melalui titik keseimbangan benda dikatakan bergetar dalam satu kali getaran penuh apabila benda bergerak dari titik awal kembali lagi ke titik tersebut. Nah, di sini bisa kalian lihat juga ada faktor yang mempengaruhi getaran pada gerak harmonik sederhana, yaitu ada frekuensi dan periode. Nah, di sini bisa kalian lihat ada persamaan dari frekuensi maupun periode. Nah, di mana kalau untuk persamaan frekuensi itu yaitu frekuensi. Oke, jadi untuk frekuensi bisa dilihat di sini. Nah, jadi bisa kita menggunakan frekuensi tergantung dari yang mana kita pakai. Nah, di sini bisa kalian lihat frekuensinya itu terkait rumusnya yaitu 1/T. Atau juga bisa kita gunakan frekuensi jumlah ayunan terhadap waktu. Nah, untuk periode sendiri itu sama dengan frekuensi ada 2. Nah, di mana periode itu sama dengan 1 per frekuensi. Atau juga bisa kita gunakan periode sama dengan waktu dibagi dengan jumlah ayunan. Nah, untuk penjelasannya bisa kalian lihat pada layar untuk simbol-simbol keterangannya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, jika belum ada, Bapak lanjut. Nah, di sini ada contoh soal. Nah, di contoh soal ini apa saja yang diketahui? Nah, jadi apa saja? N-nya berapa? 20. Terus T-nya berapa? 40. Yang ditanyakan? Periode dan frekuensi. Oke, jadi periode yang mana kita pakai? Yang ini atau yang ini? Yang T sama dengan T per N. Iya. Iya. Oke, betul. Nah, jadi untuk mencari periode kita menggunakan rumus yang ini. T per N, karena di sini yang diketahui jumlah ayunan sama waktunya. Nah, jadi kita masukkan saja T-nya tadi 40, N-nya 20, 40 dibagi 20 berapa? 2. Oke. Nah, untuk frekuensi kita menggunakan rumus yang apa? Yang mana? F sama dengan N per T. Yang mana? N per T. Yang ini atau yang
Yang mana? Rumus yang ini atau yang ini? Yang F sama dengan N per T. Coba perhatikan kembali. Di periode apa saja sudah yang kita ketahui? Apa saja nilai yang sudah Oh kita ya, dapat? F sama dengan I per T. Yang mana? F sama dengan I per T. Ini satu ya, bukan I. Oh, satu Pak. Nah jadi, ya kita menggunakan rumus yang ini. Kita masukkan 1 dibagi T. Nah T ini kita sudah dapat 2. 1 dibagi 2 berapa? Oke, 0,5. Satuannya frekuensi apa? Oke. Bisa paham? Oke, jika paham, Bapak akan memberikan kalian contoh soal. Jadi simak baik-baik contoh soalnya. Jika sudah, silakan maju ke depan mengerjakan ini soalnya. Oke, dan yang maju ke depan Bapak nilai ya. Ada yang sudah? Oke, coba silakan maju. Ya Vera, silakan maju. Saya langsung aja Bapak. Iya, langsung. Sama atau ada yang lain? Sama Bapak. Yakin? Coba perhatikan kembali. Ya silakan maju temannya. Oke, silakan mulai. Oke, ada yang sama dengan Vera? Sama Bapak. Nah, jadi kalian lihat di sini jawabannya Vera
itu sudah benar, hanya saja dia keliru menaruh dia terbalik menaruhnya antara 25 sama 20. Nah di sini keliru jadi 25 per 20. Nah jadi yang benar itu adalah ini. Karena yang diketahui di situ adalah N-nya 20, terus waktunya 25 detik. Nah kita mencari periodenya dulu dengan menggunakan rumus ini. Waktu terhadap jumlah ayunan. Jadi kita masukkan tadi waktunya 25, jumlah ayunannya yaitu 20, itu 25 dibagi 20 mendapatkan hasil 1,25 Hz. Terus frekuensinya yaitu 1/T. Nah, di mana T ini hasil dari periode. Nah, jadi kita masukkan saja 1 per periode, yaitu 1,25 mendapatkan hasil 0,8 Hz. Oke, beri aplaus dulu untuk temannya. Baik, itulah materi yang Bapak dapat sampaikan pada pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa mengerti dengan apa yang Bapak sampaikan. Oke, mungkin satu orang pimpin doa sebelum selesai pembelajaran. Baik, sebelum kita keluar dari ruangan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, jangan lupa lebih dipelajari lagi ya untuk materi gerak harmonik sederhana. Siapa? Oke, Bapak cukupkan untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.